Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Jabar. Ketemu lagi di sesi video podcast 1 tahun pasca Guangxi. Untuk hari ini lewat ruang Zoom kita punya tamu yaitu Kang Angga Mukhlis. Nah, dulu ini beliau waktu pelatihan di BPSDM, sekarang pindah ke Disduk Capil ya. Baru berapa hari ya? Berapa minggu ya berarti? 2 minggu lah ada. 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Nah, gimana Amin. rasanya pindah ke tempat baru? Mungkin cerita itu dulu, masih adaptasi Kang atau udah hatam banget langsung ini mah gitu? Ya, setiap pindah sih pasti ada proses adaptasi ya, tapi lebih pada sebetulnya kalau secara ini teknis nanti bisa ngikutin lah. Mhm. Mungkin yang agak harus dipercepat itu kan lebih pada sisi mental ya. Kadang-kadang Oke. kan kayak saya tuh kan hampir 5 tahun lah di sana di BPSDM. Jadi Mhm. banyak, mungkin secara udah terlalu lama juga. Mmm. Terus banyak apa yang kebiasaan-kebiasaan di sana yang mungkin secara tidak sadar terbawa dan mungkin harus di Sesuaikan lagi. dirubah sebagai bagian dari adaptasi lah. Terus tapi yang jelas sih alhamdulillah sekarang pindah ke yang lebih dekat ya dari rumah gitu. Jadi bisa jong-jong gitu pagi-paginya gitu Kalau ke kalau dari kata Bogor. atasan saya mah sebutnya kena zonasi ya, Kang, gitu. Kena Iya pekerjaan betul. juga zonasi gitu. Alhamdulillah nggak beda kota lagi ya, berarti kan di Dukcapil di Bandung gitu, BPSDM di Cimahi. Nah, tapi kan kemarin itu ketika kita berangkat ke Tiongkok itu, Kang Angga kan masih di BPSDM ya. Jadi mungkin boleh ceritanya jadi 2 topik ya. Jadi yang mau saya tanyain itu adalah apa sih sasaran utama atau prioritas kinerja strategis BPSDM, dan juga kalau mau cerita tentang Disdukcapilnya juga mangga silahkan gitu. Oke, nggak ke BPSDM dulu kali ya. Boleh. Jadi BPSDM pasca Guangxi ya. Mm-mm. Jadi yang pertama ya memang ini satu apa ya berkat gitu ya bisa menjadi bagian dari tim atau anggota pelatihan ya Mm-mm. dengan Mimi dan rekan-rekan gitu Guangxi. Uh, ya surprise sih Mm-mm. waktu meskipun sebetulnya ketika di awal sudah sedikit searching ya apa Mm-mm. Guangxi itu seperti apa gitu dan lain memang secara apa namanya tuh mereka kan bukan top 10 atau top 5-nya provinsi yang ada di Mm-mm. Cina gitu. Mm-mm. Mereka ada di tengah-tengah lah gitu. Tapi tengah-tengahnya udah kayak gitu gitu. Jadi memang Cina memang mengalami apa ya lompatan mungkin ya. Dulu sering awal dinas kan saya dikerja sama luar negeri. Ya. Oke. Dapat cerita tuh dari pimpinan saya yang pernah ke Cina dulu gitu. Dan itu memang mengerikan lah Cina tuh waktu zaman tahun mungkin 2000-an ya. Ah, 2000-an 2000-an? itu hmm, Iya, 2000-an uh, masih udah masuk milenium baru maksudnya berarti. Lanjut lanjut, Pak. masih Heeh, iya heeh. itu kan dan cerita lah selain ke Beijing ada ke beberapa provinsi lagi lah Mhm. uh, beliau itu datang dan bercerita lah tentang bagaimana apa namanya fasilitasnya mungkin kurang lebih dengan Indonesia pada waktu itu ya. Hmm. Tapi yang memang yang membedakan tuh behavior orang-orangnya gitu kaget lah terutama masalah makanan Hmm. masalah apa namanya kebersihan toilet itu Hmm. yang betul-betul bikin shock gitu ya beliau tuh cerita lagi gitu kan. Heeh, Oh, ini memang oh ya, Cina kayak gini ya gitu. heeh. Nah kemudian dapat kesempatan lah tahun kemarin ke sana dan ya surprise gitu ya. Mhm. Secara ini memang mereka sudah sangat maju dan Mhm. kalau sisi pelayanannya juga ASN-nya juga luar biasa ya dari mulai datang gitu sampai apa yang itu mereka betul-betul full service lah. Kita itu jadi catatan betul gitu Bener-bener ke nggak kita. expect, baik banget, walaupun kita nyampe tuh malam banget ya, terus mereka masih full senyum gitu, nerima. Nah itu apa Mhm. kita bisa seperti itu gitu. Mhm. Ya. Saya belum pernah sih sampai sejauh itu yang melayani tamu dari luar gitu. Nah yang lainnya yang bikin tadi memang selain yang apa namanya yang secara surprise juga mereka sudah jauh lebih advance gitu ya dari Mhm. kita. Terus kemudian dari pelayanan
dari ya hospitality-nya mereka juga kan luar biasa ya. Itu sebetulnya pengalaman kedua saya ke Cina sebetulnya. Ibu kotanya Chengdu yang sebelumnya. Ya Ibu itu. kota Chengdu. Nah, saya tuh ada waktu itu ada tawaran berapa hari? 5 hari kalau nggak salah. 2015-an lah saya ke sana. Oke. Sendirian tuh, Hah, Mik. sendirian? Waktu itu Dalam rangka apa, Pak? sendiri. Heeh. Ya undangan seminar gitu ya dengan Oh. terus kemudian kan ada penjajakan sister province gitu ya. Kita Oke. tuh dengan si Cuan itu. Nah, saya ditugasin lah sendirian, benar-benar sendirian gitu. Gimana dengan Untuk bahasa berarti udah menguasai gitu? Atau saya tahu. Google Translate atau Saya bahasa tubuh di emang sana? Gitu. enggak, ternyata ini. Jadi sebelum itu ya, itu kan 2015 berarti sekitar 10 tahun kemarin ya. Nah, aku kan berpikir intinya sangat tertutup ya, Google nggak bisa diakses segala Iya, macam, benar. kemudian Google Maps juga Nggak bisa diakses dan segala macam gitu. Nah, terus kemudian perjalanannya kan lumayan tuh, Ya. transit 6 jam tuh di Hong Kong tuh 6 jam. Lama Transit banget. sendirian lagi. Pengalaman pertama. Terus ya aku bikin lah kebutuhan-kebutuhan dalam bahasa Cina yang simple gitu ya. Simple gitu ya, nama gitunya. Terus ya keterangan data pribadi lah gitu. Terus kan ternyata di sana tuh nggak ada juga KBRI perwakilan konsuler gitu. Aku udah lapor sih itu, tapi itu inisiatif aja gitu ya, udah sendiri ngapain gimana gitu. Di negeri Inisiatif aja orang. kebetulan. Ada kenal ya, teman ada yang beberapa orang di Kementerian Luar Negeri, jadi aku bisa nitip lah gitu ya. Nah, datang ke sana pagi-pagi itu kalau nggak salah di sana. Tuh kita nggak tahu, dan itu semua full dibayarin ya. Dibayarin semua itu kecuali uang harian. Jadi aku cuman ngemodal perjalanan dari Bandung ke Jakarta doang. Ya mirip lah kayak kita kemarin kan sebenarnya juga full. Sama ya. Nah, datang ke sana terus gue bingung nih, siapa nanti yang jemput segala macam, nggak terbayang seperti apa gitu. Dan karena ada satu LO yang dia bawa papan nama gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus emang bandaranya agak kecil lah dibanding yang kemarin tuh, dia lebih kecil. Terus disambut dengan ya tadi kemarin nggak expect juga, dijemputnya dengan apa ya, mungkin mobil sedan ya, kalau ini mungkin VIP lah ya, standar VIP ya gitu. Tamu agung. Ada undangannya buat sekda nih. Oh, pantesan. Undangannya sekda diturunin ke saya gitu kan. Saya tuh sempat nanya juga tuh ke pimpinan, Pak ini nggak salah nugasin saya gitu ya, minimal salon 2 yang atau salon 3 lah gitu ya. Tapi ternyata nyuruhnya saya gitu. Anda orang terpilih. Nggak sengaja. Nah, ternyata di sana itu yang menjadi LO saya itu dia bahasa Inggrisnya fluent banget lah, nggak kelihatan Chinese-nya gitu ya. Kan kayak Singlish gitu, enggak. Terus dia cerita bagaimana dia voluntary di situ kan, itu ternyata agendanya besar. Si seminar itu besar gitu. Nah, di antara agenda seminar itu ada agenda tentang sister province itu, dan banyak itu, ada sekitar 7 kota atau provinsi yang sudah bekerjasama dengan Sichuan. Ada yang dari Italia, yang ada dari Prancis, ada yang dari Kanada, ada yang dari Jepang itu. Yang saya ingat tuh yang dari Jepang itu yang kena bom itu apa? Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima. Provinsi Hiroshima. Dan nggak ada yang dari semua itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris, Mik. Serius? Orang Italia. Asli, Italia, Prancis, aku gitu ya, aku bisa lah gitu. Terus Jepang ada 3 orang, terus selain Kanada itu bisa lah, Kanada dan yang lain. Terus komunitas-komunitas Sichuan di luar negeri itu diundang tuh, diaspora itu diundang. Wah, gede-gedean banget itu beneran berarti.
Hah? Iya gede-gedean banget itu berarti berbagai negara banget itu. Hmm, Gede dan bikin surprise apa nih? apa? Di event itu, di eventnya apa namanya? West apa sorry apa ya? Pokoknya jadi dia kayak bikin semacam apa seminar teknologi gitu ya. Dan dia Hmm. mengundang dua pemenang Nobel. Wih, keren banget. Nobel apa? Nobel bidang apa? Asli. Oh. Nah, aku nggak beres karena waktu itu aku harus pulang. Oh, oke Jadi oke. cuma setengah perjalanan lah aku Mm, ikut seminarnya karena aku kan lebih fokus di acara mainnya itu sebenarnya di acara Sister Province. Nah itu mm. yang 1 hari, 2 hari sebelumnya gitu ya. Aku tuh 3 hari lah di sana tuh. 3 hari perjalanan kan 1 hari tuh. Nah, Habis 1 hari. terus di sana tuh ya yang bikin surprise itu pertama, oh gila nih Cina bisa sampai ngundang 2 orang pemain apa Nobel gitu, Nobel. Nobelis, Mm-mm. kita bicara di satu forumnya mereka gitu, dan itu gede gede ruangannya gede benar gitu, gede banget. Nah terus kan kita dikasih table gitu ya, Mm-mm. apa round table gitu ya, ini ya tuh sebelah saya itu tahun 2015 itu dia cerita ke saya, dia developer Uber, salah Uber. satu developer. Mm-mm. Jadi dia tinggal di California, orang itu sudah kita tanya, kamu tahu tentang Uber? Tahu, saya bilang gitu. Hmm. Padahal belum rame kan pada waktu Belum itu belum. kan ya. Gojek juga Nah, belum saat itu mungkin. belum Baru-baru belum baru. ada Mm-mm. makanya. Tapi kalau kayak itu udah sempat dengar lah, sudah Mm-mm. cerita lah. Dan bahasa Inggrisnya nggak bagus orang itu tuh. Tapi dia bisa tinggal di California, kerja di perusahaan startup Uber gitu ya. Mm-mm. Jadi ini Cina gitu. Nah itu terkesan gitu. Jadi secara dan saya yakin dia diizinin kerja di Uber pun mungkin dia bukan topnya orang Cina yang ini kan, ya pasti yang orang top-topnya pasti ditahan di negaranya kan. Buat kembangin Ya Cinanya kan. gitu ya. Nah, buat ngembangin Cinanya. Jadi ini tuh yang tidak masuk ke dalam Ayakan gitu, yang lolos dari Ayakan disuruh kerja di Uber gitu. Nah itu berkesan lah saya bilang di situ. Terus LO-nya anak mahasiswi, saya tanya dia jurusan bisnis internasional gitu. Oh. Terus dan dia cerita lah keseharian dia gitu. Saya tanya, kamu dibayar enggak? Dia bilang gitu. Mm. Wah, mau gitu, nggak dibayar gitu ya. Jadi dan itu pertama kali datang ke Cina 2015 pun sudah sangat terkesan nih. Bagaimana satu ruas jalan gitu ya, itu bisa sampai 6 mobil gitu ya. Gede banget. 6 jalur. Jadi kalau kita Dua arah nyebrang tuh kan kayak tapi harus lari-lari. Hah? dua arah kan berarti. Eh, 2 arah 12 kan. eh, gede banget ya benar. Gede banget gitu si Cuan itu. Mm. Terus baru pertama kali lihat yang triple deck, jadi jalan apa namanya, jalan bukan jalan layang ya, jalan layang ya, tapi Jalan layang. tiga 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 layer gitu. Oh, Gitu. wow. Terus lihat apa namanya, skyscrapers apa, Gedung pencakar langit, eh, gedung-gedung kerja. pencakar langit itu banyak banget ya di situ. Wah, Wow. itu eh, cerita cerita pimpinan saya tentang Cina tuh udah 180 derajat. Terus kayak gini ternyata Cina karena dia bisnis internasional gitu. Saya tanya lah gitu, bagaimana sistem komunis di sini. Mm-mm. Oh ternyata ya tetap kapitalis. Dia cerita tuh, dia punya teman eh, anak orang kaya, dia bilang gitu ya. Dan dia berapa kali diajak liburan ke Amerika karena dia punya usaha di Amerika tuh. Saya bilang, oh, kok bisa sampai seperti itu gitu ya. Mm-mm. Aku pikir orang komunis ya awalnya kan nggak sampai sekaya itu loh Mi gitu. Tapi ternyata dia cerita dia punya banyak Kaya, usaha. kaya, Terus kaya. dia cerita dia sampai bisa ngajakin teman-temannya main ke Amerika, dan berarti Main ya, main benar, itu teh. main liburan, dia bilang gitu si LO saya itu. Terus ya itu mengubah cara pandang saya Cina gitu 2015. Heeh. Kemudian 2025 datang lagi ke Guangxi. Jadi apa namanya,
ya nggak terlalu kaget lah sebetulnya ya dengan itu kan 2015 sudah kagetnya udah duluan tuh gitu. Kagetnya Udah udah 10 10 tahun. tahun dulu, lebih dulu gitu. Ah, nah kemudian 2000 ya kemarin dan luar biasa yang bagi saya sih di BPSDM karena sama-sama fungsinya pelatihan ya untuk Mm-mm. pelatihan apalagi itu di situ kan memang khusus untuk pelatihan ASN banyak hal sebetulnya yang bisa dikembangkan dari pembelajaran ketika di sana gitu. Nah Mm-mm. yang terutama sih saya mungkin dari hal yang sederhana ya bagaimana mereka mentreat kita ya Mm-mm. dengan sopan tapi tegas Betul, aturan betul. kan selama kita datang ke sana itu kita nggak boleh lepas apa ID card ya Iya, ID card yang harus dipakai digantung. Mm-mm. di kita kan bandel-bandel ya ya udahlah kalau ini dilepas segala macam gitu kalau misalnya sedang istirahat atau apa gitu nah kalau di Mm-mm. sana kan tetap harus dipakai terus yang kedua apa namanya fasilitasnya sangat-sangat lengkap gitu Mm-mm. ini pasti kaitannya dengan anggaran ya oke itu mah di luar kendali kita ya sampai ada apa fasilitas olahraga yang hedon gitu ya Mm-mm. mereka teh Iya, ada tempat. Kanada ada kolam renang nggak ya ada ya Ada. Kemarin, waktu ada hari kan pertama pada nyobain kalau nggak salah. nah aku kan nggak sampai gitu nah Mm. yang lainnya kayak makan Mm-mm. makanan pun kan mereka ya inilah standar Fancy. hotel tuh betul-betulnya Bener. Berapa jenis nah, makanannya itu kita mah. berapa jenis makanan kan kalau kita mah Mimi mah tahu mungkin ya karena pasti ngurusin anggaran kan kita mah 30.000 Mimi. Hmm. Ya Untuk kan makan mungkin ya kan? seperti itu Heeh. Iya, sekali sih ya. ya mungkin seperti standar hotel kan Gak tiga mungkin. puluh ribu mah Tidak mungkin. Itu paling cuma nasinya aja gitu. Tidak mungkin nah dan itu lain-lainnya. Mm. hmm. Terus yang terakhir tadi kebiasaan merapikan makanan habis makan ya itu sendiri itu saya bilang langsung ke Bu Kepala Badan waktu itu untuk dan itu akhirnya dilakukan nih jadi Heeh. yang bisa dilakukan perubahan lah Mm-mm. selama itu kayaknya itu gitu. Kecil tapi ternyata bermanfaat itu jadi Mm-mm. merapikan sendiri kan dulu apalagi yang untuk pelatihan manajerial level pejabat ya Mm-mm. PKP, PKA, PKN itu kan terbiasa dilayani dan lain tentunya. Mm-mm. Jadi biasanya habis makan cul. Iya, Nah iya itu gitu. sekarang dengan itu jadi ya disamakan lah mereka itu. Gitu. Ada unsur disiplinnya gitu yang saya terkesan. Terus yang lainnya yang keempat sih yang paling bagi saya penting itu adalah bagaimana mereka mengcombine pelatihan sehingga tidak jenuh ya. Oh, oke. Kan jadi pagi gantian lah gitu apa Mm-mm. pagi mau keluar Keluar dulu dulu. baru kelas atau kelas dulu Mm-mm. baru apa keluar gitu ya. Mm-mm. Nah itu saya pikir hal-hal yang tapi itu ternyata begini nih ketika saya diskusi juga hal ini saya diskusikan dengan teman-teman di BPSDM memang ujungnya memang akhirnya ada di pembiayaan dimana kalau misalnya harus dari sisi transportasi logistik itu harus disiapkan kan nah memang balik lagi ke anggaran nah Mm-mm. tapi itu sekarang lagi sudah banyak dipakai di BPSDM ya pola-pola seperti itu yang kan dulu Stula itu hanya Betul. dipakai untuk pelatihan manajerial ya. Mm-mm. Nah sekarang untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya teknis pun sudah melakukan semacam studi lapangan lah gitu ya. Nah memang keinginan dari kita tuh waktu itu di BPSDM ya kita bisa mungkin memang inginnya memperbanyak yang sifatnya praktik ya Mm-mm. dibanding yang Teori. teori gitu. Mm-mm. Itu Teh Mimi apalagi ya. Ya apalagi kalau bicara kemarin ya sistem kan kita di awal dengan pengenalan kepada ideologinya mereka gitu ya. Materi paling awal itu. Nah, materi paling awal itu bagi saya terkesan bagaimana mereka tuh ya mungkin sadar tidak sadar itu kan bagian dari doktrinisasi ya gitu ya. Ternyata Betul. komunis itu tidak salah gitu kan Mm-mm. kalau sekarang kan ya mungkin memang hidup juga dalam uh,
atau SMP, SMA gitu ya, bagaimana kita didoktrin bahwa komunis itu jahat dan segala macam gitu ya. Jujur Ada 13 ya, PKI, ya kan? betul, iya Nah, gitu. betul. Tapi kan ini ada perspektif berbeda gitu. Mm-mm, Meskipun ya kita lihat sejarahnya Cina pun mm-mm, mereka berdarah-darah juga ya ketika apa namanya, tapi bagaimana yang saya paham itu sekarang itu bagaimana mereka itu menjadikan ideologi itu sangat fleksibel gitu ya mm-mm, terhadap sistemnya ini gitu. Nah itu gitu, jadi kalaupun ternyata kita bicara NKRI harga mati gitu Pancasila, saya setuju itu. mm-mm. Cuman mungkin dalam prakteknya sedikit banyak kita bisa belajar juga dari mereka lah, bagaimana mereka berorientasi ketika ideologi dan sistem ekonomi itu mereka sangat dipisahkan ya. Ideologinya mereka tetap komunis, tapi sistem ekonominya mereka kapitalis gitu. Tapi kapitalisnya tetap jangan sampai nyinggung negara, jangan sampai nyinggung pemerintah gitu. Dan Mm-mm, mereka membedakan itu benar, mm-mm. garisnya tegas gitu. Siapa foundernya Alibaba tuh? Jack Ma, Nah, kamu berarti kan Jack Ma kan sudah menghilang kan? iya katanya Nah itu belum karena dia ketemu lagi dia. Kemana dia? ada lah dalam beberapa kesempatan, tapi dia memang sangat dibatasi karena dia kemarin itu sudah sangat beberapa kesempatan udah mulai nyinggung-nyinggung nih gitu. Udah vokal gitu Nah ya. itu terus yang lainnya memang saya pikir mereka disiplin ya, meritokrasi Mm-mm, di ASN itu mereka betul-betul terapkan ya. mm-mm. Ya profesional di ASN, kemudian militer dan pengusaha itu mereka tidak saling campur gitu. Kamu percaya Iya. sejarah berulang atau gimana? Saya percaya sejarah berulang dan sejarah ditulis oleh orang yang menang, Pak. Tuh. Tapi sebetulnya itu saya awal masuk kuliah ya, Mm-mm, pertanyaan dosen salah satu dosen lah, dan dia dikenal sebagai dosen mm-mm, teori gitu. Pertanyaan sama, mm-mm, apakah sejarah berulang katanya gitu. Nah, banyaklah pendapat itu. Nah, tapi sebetulnya nggak ada kesimpulan dari pertanyaan itu ya. Dia pun tidak menjawab secara clear gitu. Cuma yang sekarang saya pahami, sekarang itu sejarah itu berirama sebetulnya. Ada refnya gitu ya, tapi mm-mm. nanti ada lagi yang ininya gitu loh. Nah, yang dibutuhkan memang oleh kita itu sebetulnya kita memahami irama dari sejarah itu seperti apa. Tanda-tandanya sepertinya ada gitu ya. Makanya kalau kita sebagai muslim ya, lihat Al-Quran, mungkin sekitar 70% lebih itu isinya sejarah ya. Mm-mm, Sejarah bener-bener. Nabi terdahulu gitu ya. Mm-mm. Kan sebagai pembelajaran. Nah Betul itu sekali. sih. Kalau makna pelatihan saya di Guangzhou itu, bagi saya itu kan dijadikan sejarah yang harus dipelajari. Dan ya saya bersyukur nih Mimi bisa mendokumentasikan ini jadi footage gitu ya, jadi legacy juga nanti ke depannya bagi orang-orang junior-junior kita yang ingin belajar di sana di luar lah gitu ya. Kita harus mengenalkan, ya Pikiran itu kita. pelajaran saya tuh 2015 ya, kita harus mengenalkan pikiran kita dulu gitu, Mm-mm. jangan banyak asumsinya. Mm-mm, Emang bener-bener bener. dengar-dengar ya, Cina seperti ini makanan, toh anggarnya dimakan ya, Mm-mm, iya bener. saya juga gitu. Tadinya saya mau berubah jadi vegetarian, anggarnya nyobaan ayam lagi, nyobain apanya Aduh gitu, kan daging. gitu. Iya iya bener. Bebeknya gitu. Mm-mm. Tapi bener sih Pak kalau misalnya kita ikut pelatihan ya istilah gelas kita teh harus ngosongin gelas gitu ya. Walaupun misalnya kita udah tahu lah gitu maksudnya untuk katakanlah ya ambil contoh misalnya pelatihan kepemimpinan pasti ada lah gitu namanya kita dipilih jadi pelatihan kepemimpinan pasti kan ada alasannya gitu. Tapi kan ketika ikut pelatihan teh ya terima terima gitu apa yang diajarin oleh instruktur lah, dosen lah, pelatih lah siapapun gitu. Jadi istilahnya itu supaya kita nyerapnya tuh lebih lebih bagus malah kan gitu. Terus aku inget jadi temen tuh pernah punya buku gitu bahwa pembelajaran itu seumur hidup gitu. Jadi nggak ada kita tuh udah sekarang misalnya di posisi ini kita tuh oh udah hebat lah nggak ada gitu. Jadi kita tuh akan terus belajar karena pasti ada hal-hal yang perlu kita ketahui lagi gitu istilahnya kan
gitu ya. Jadi baik gitu. Nah, ada lagi Pak Angga mungkin mau cerita-cerita lagi pasca Guangxi sebelum kita move ke sebenarnya tuh tugas BPSDM dan Disduk Capil berarti sekarang tuh apa ya gitu yang perlu diketahui selain mungkin BPSDM itu pelatihan gitu. Apakah hanya sekadar pelatihan gitu atau misalnya Disduk Capil tuh ngurusin data penduduk, apakah hanya sebatas itu gitu? Apakah ada hal lain yang perlu diketahui gitu? Gitu. Hmm. Masih di BPSDM ya, kaitan dengan Guangxi. Mm-mm. Jadi sebetulnya yang saya ingin dapatkan dari sekarang tuh BPSDM sudah mengarah pada itu ya sebetulnya. Mungkin hanya tidak hanya BPSDM, tapi mungkin LAT dan lain-lain juga sudah merasakan. Harusnya seperti ini nih. Mereka menamakannya sebagai pelatihan yang berdampak gitu. Pelatihan yang berdampak. Berdampaknya seperti apa? Mungkin yang masih mudah untuk dihitung, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya dikuantifikasikan, meskipun saya pikir agak sulit ya. Karena itu pasti long term gitu ya, si dampaknya. Nah, kalau saya sih melihat bahwa memang saya setuju lah kalau misalkan pelatihan itu harus berdampak. Nah, di Guangzhou ini bagian dari pelatihan yang berdampak menurut saya. Secara mental, mindset, kita ada perubahan kan ya. Ya minimal kita bisa melihat Cina dari sisi yang lain lah gitu ya. Betul. Bagaimana kita menggambarkan bahwa Cina itu negara yang represif terhadap kaum minoritas dan lain-lain, ternyata enggak tuh. Ya, malah diakui ya. Waktu kita main ke yang ada kuil-kuil itu, mereka menari itu kan, mereka memakai baju-baju tradisional itu kan, Yang malam ya bukan? kan? Nah, yang malam, ya kan? Ya betul. Nah itu kan mengubah mindset kita ya. Tadi kalau kita lihat atau baca gitu, nonton berita-berita bagaimana Cina itu merepresif kaum minoritas, kemudian juga merepresif ya minoritas, tidak hanya suku tapi agama juga gitu ya. Tapi ternyata kan enggak gitu. Yang kita lihat di sana tuh enggak seperti itu. Mereka bisa hidup normal saja. Kemudian yang bikin mind blowing kita kan bagaimana mereka mengubah secara revolusioner gitu ya, kemiskinan ya. Ya betul, itu highlight Kan kalau mereka bagian saya. ya dalam berapa tahun mereka 80 juta orang Lepas dari bisa kemiskinan. terangkat itu ya kehidupannya. Dan bagaimana mereka melakukan effort itu luar biasa gitu. Kita diperlihatkan kan bagaimana mengubah, dan tidak hanya mengubah mereka menjadi layak, tapi mengubah juga standar kehidupan mereka gitunya, yang semuanya kan kita masuk ke museum tuh Iya diperlihatkan benar. ini. Ada Masalah yang saya ingat simulasi. tuh, orang kaya di kampung itu adalah orang yang punya meja katanya gitu. Iya iya benar benar benar. Luar biasa kan, Yang ada rumah standar kekayaannya tuh. itu punya meja. uh, Karena mereka hidup di dunia uh, daerah berbatuan gitu kan Pak. Jadi memang agak iya, sulit untuk fasilitas gitu. uh, dan itu ada kebudayaan yang melekat, kebudayaan yang ratusan ribuan tahun yang mereka bawakan, turunkan dari nenek moyang mereka gitu ya. Dan itu diubah, dan mereka berhasil gitu. Selain itu berhasil lah. Meskipun pasti ada konsekuensi, tapi kan terlihat bahwa mereka kehidupannya jauh lebih baik. Mereka diberi pekerjaan, ya kan? Orang tuanya yang notabene tidak bisa baca tulis lah, kurang lebih seperti itu ya, yang standar pendidikannya rendah, ya diberi pekerjaan yang sesuai dengan mereka gitu. Kalau tidak salah mereka kan diberi pekerjaan sebagai petani ya, Iya petik benar. buah dan lain-lain gitu. Tapi itu untuk generasi yang seperti itu. Tapi di komplek itu yang mereka direlokasikan itu kan dikasih sekolah. Sekolah, Dan itu fasilitas generasi 2, kesehatan. generasi ketiganya kan. Iya benar. Jadi mungkin yang tadinya hanya orang tuanya pemetik buah, penggarap kebun, mungkin anak generasi kedua atau cucunya malah sudah bisa yang jadi pemilik kebun atau apapun itu gitu. Ya. Iya. Kemudian kan yang saya perhatikan juga, yang saya sering ceritakan nih ke teman-teman ketika waktu tentang ditanya kesan
kesan apa yang ada di Cina itu, saya lihat bagaimana mereka itu masih mempekerjakan orang yang bekerja nyapu jalan itu masih manual gitu ya. Hmm, Biasanya senior tuh, ya, senior citizen kan ya, benar. pakai kayu sapu-sapu tradisional itu yang dari bambu itu, dan Mm-mm. mereka menyapu. Saya sangat terkesan itu bagaimana mereka tuh tidak semuanya bisa diselesaikan oleh, meskipun mereka Teknologi. pasti bisanya dengan Pasti ada robot lah dengan gitu. Heeh. pasti ada lah. Mm-mm. Kita datang udah ini dengan anjing robot itu kan yang udah bisa guling-guling Yang udah sendiri bisa ya, nyanyi, anjingnya. dan nyanyi segala macam. Masa sih nyapu jalan mereka nggak bisa nemuin alat itu gitu, Iya, tapi benar-benar. mereka masih memperkerjakan orang-orang itu gitu. Nah, Hmm. saya pikir ini juga salah satu kearifan yang saya dapat lah dari mereka gitu. Bagaimana ya, mungkin ada segala keterbatasannya. Mereka juga kan tidak bisa, orang-orang sepuh itu tidak bisa ya secara pemahaman dan lain-lain, hanya bisa bekerja sasapunya, Mm-mm. diberi pekerjaan itu Betul-betul. gitu. Itu juga gitu. Nah, baik Pemberdayaan lagi ya ke orang. BPSDM. Nah, Mm-mm. tadi yang berdampak itu menurut saya itu harus Latihan berdap. harus mulai disusun juga nih Mm-mm. kurikulum desain pembelajarannya. Saya sih udah ngomong sih ya ke teman-teman, cobalah di mix itu ya. Dan ini sudah teman-teman di, terutama di teknis inti itu sudah mulai mempraktekkan bagaimana pelatihan itu tidak boring ya, Mm-mm. tidak boring gitu. Jadi di tengah-tengah itu mungkin di tengahnya diselingi dengan ya praktek-praktek ya, Mm-mm. yang mungkin pernah sering mungkin ya ikut pelatihan yang di awal-awal yang malas itunya, Uh-uh. ngantuk segala macam. Betul, betul. Nah ini Ada. juga sebetulnya yang saya sempat tanyakan juga ke teman-teman penyelenggara itu. Saya kan pernah ikut ini pelatihan dengan Singapura ya. Hmm. 2000, saya lupa 2022 kalau nggak salah itu deh. Mm-mm. Nah, online, full online itu seminggu Oke, oke, oke. gitu loh. Nah, terus mereka cuma setengah hari Ya, si bentar. pelatihnya tuh. Loh, Oke. Cuma setengah hari, tapi total durasi seminggu gitu. minggu Mm-mm. 5 hari ya. Mm-mm. Nah, terus cuma sampai jam 1 tuh, dari pagi Mm-mm. sampai jam 1. Tapi dia cerita dari awal, kita mengetahui bahwa kemampuan mata manusia itu untuk konsentrasi hanya 15 menit dan awal. Jadi dia dan konsisten tuh. Setiap setengah jam atau sekali itu mereka bikin kuis atau apa gitu ya. Oh, Jadi ice tidak melulu breaking. materi segala macam. Nah, terus si apa namanya tuh bukan ujian ya, apa namanya tuh terakhir, Post-test, post-test. ada tes lah. Heeh. Setiap materi itu simple nih. Oke. Apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran ini? That's it. Hanya insight berarti kan? Ah, Intinya ah, kalian dapat apa gitu doang ya? Oh. itu. Jadi setiap kali habis beres materi itu, tesnya itu doang. Apa yang Anda dapatkan dari pemateri ini? Apa Mm-mm. yang Anda dapatkan dari materi ini? Ya kan berarti harus merhatiin ya. Betul. Gitu. Meskipun hanya dalam beberapa ratus kata misalkan ya. Tidak sampai satu paper enggak. Dan Mm-mm. gitu aja tuh. Nah, Oh. ini menurut saya ya ini juga ya harus bisa diadopsi juga sebetulnya oleh BPSDM ya. Kemarin juga kita kan nggak terlalu tesnya apa ya terakhir? Saya lupa ya. Kemarin yang kita mah cuma ngisi kayak ada pertanyaan di Excel gitu terus kita isi eh ada sih perkaitan sama tentang kemiskinan apa yang didapat terus kemudian tentang AI gimana gitu. Ya masih ada deh di laptop aku. Oh iya ya, yang itu yang dibikin jadi policy brief ya. Ya, dia di kitanya dibikin jadi Nah, policy brief gitu. aku sih coba ngomong ya ke teman, saya bilang jangan sebenarnya, jangan seharian materi yang capek, saya bilang. Itu orang negara maju aja cuma setengah hari kan Mm-mm. pelatihannya. Tapi yang ngedeliverynya orangnya keren-keren nih. Ya Hmm. ini di luar topik itu ya, di luar topik yang Cina tadi. Aku Mm-mm. tuh pernah, jadi si salah satu
instruktur apa ya disebut? Ya Lecture. pemateri lah ya. Oh. Mm. Yang ada yang berkesan tuh dia ex militer. Oh. Satu gitu ya. Uh-uh. Dia ex militer tapi dia senang ngajar dia bilang. Jadi Oh. ternyata di Singapura tuh mudah ya orang switch Karir gitu ya. Berarti tapi udah senior Pak orangnya, udah maksudnya usianya Ya 50-an udah. ke atas. Oh. Ya mungkin hampir 60 lah. 50-an ya, mungkin belum 60 juga. Tapi yang bikin saya amazed itu ya, nih, dia sekolahnya 2. Masternya dia 2. Di Inggris dan di Amerika. Oh, Cambridge. Cambridge itu di Inggris kan? Iya. Sama di Harvard. Waduh, keren banget itu. Dan benar. Terus dia ngajar di situ loh. Dia di PNS di Singapura apa tuh? Ntar carilah ada tuh yang sama Singapura, BPSDM-nya Singapura lah gitu. Ada nggak ya kalau kita search BPSDM-nya Singapura gitu? Terus Pak. Terus yang kedua perempuan. Nah kalau yang perempuan ini dia di kontrak ya P3K lah mau kurang mah ya. Pegawai pemerintah di kontrak. Nah, di kontrak untuk bikin unit sandbox. Tahu nggak sandbox? Sandbox? Kayak pernah dengar. Sandbox itu kayak apa ya? R&D lah. Oh, oke. R&D lah gitu ya. BP2D. Lingkungan virtual terisolasi digunakan untuk menguji coba program atau kode secara aman. Cina itu katanya sandbox teh. Nah, BP2D lah ya. Dia unit-unit kerjanya cewek ini. Dia cerita dia sebelumnya kerjanya sebelum pindah itu dia di ABC News di Amerika. Terus sebelumnya di ABC itu dia kerja di Microsoft. Wah, luar biasa. Nah, saya nanya nih, Mbak, saya bilang gitu ya. Kok mau saya bilang gitunya? Pindah gitunya. Nanya saya itu. Terus dia bilang gini, aku lupa lah siapa namanya gitu. Terus dia bilang gini, ya hitung-hitung saya balik kampung, dia bilang gitu ya. Oh, oke. Hidup belasan tahun tinggal di Amerika kan, kerja kan. Terus saya ingin berbakti juga untuk negara, dia bilang gitu ya. Terus yang kedua memang secara finansial tuh ternyata nggak beda jauh nih. Makanya saya mau nerima. Dia bilang, dan dia terbukti sekitar gajinya di mungkin kurang P3K atau PNS-nya di Singapura itu dia bilang 70-80% mendekati gaji saya waktu di Amerika. Taraf hidup tapi ya? Kalau taraf hidup apakah lebih banyak, misalnya lebih mahal di Amerika apa gimana? Kan itu bisa mempengaruhi juga. Aku nggak nanya segitu sih, cuman ketika dibilang 70-80% dia penghasilan di Amerika, dia dapat sekarang gitu ya dengan posisi itu, kan berarti PNS makmur ya di Singapura kayak gitu kan. Betul. Terus makanya kan negara dapat best talent ya. Betul, benar. Teruji di luar negeri. Kerja di Microsoft, kerja di ABC News itu kan bukan hanya skill yang dia dapat ya. Si negara tanya bukannya skillnya si perempuan, si orang ini yang dia dapat, tapi kan jaringannya juga. Iya. Teman-temannya dia waktu di ABC News, teman-temannya dia waktu di Microsoft, kan bisa jadi. Itu Indonesia malah kan kalau kita mau reka laburnya. Keluar negeri. Kabur aja dulu, cina gitu. Kita kabur aja dulu. Ataupun yang sudah ada di luar negeri pada nggak mau balik lagi kan ke Indonesia karena ya begitu. Saya ada sepupu ya, dia peneliti gitu, researcher dulu, sekarang di Amerika. Nah dulu sempat ditawarin nih karena dia orang ITB ya, anak ITB, tawarin jadi dosen di ITB kan. Nggak mau, kecil banget kan, gajinya kecil banget katanya. Waduh, iya sih, baik. Kalau dibandingin sama yang udah didapat di luar ya. Iya, dan dia kan
Kan kalau di luar negeri itu dikontrak ya, Mhm, mhm. dosen tuh dikontrak, peneliti itu dikontrak, dan ngeri lah kontrak-kontraknya kayak gitunya mereka tuh. Jadi nggak kayak kita kan, sedih lah kalau bicara dosen. Itu juga di BPSDM, Mhm. semangat itu sih sebenarnya agak sulit ya kalau kita berarti sampai ke tataran praktikal gitu ya. Jadi yang mungkin yang bisa saya sampaikan nomornya ke teman-teman ya itu tadi, bagaimana sebenarnya pelatihan itu berdampak secara mental set gitu ya, atau mindset gitu ya. Karena kalau praktikal itu kan bisa dipelajari sehari-harinya, sebenarnya tanpa ada pelatihannya orang bisa belajar gitu ya. Gitu. Walaupun Yang mungkin lebih ya mungkin secara perubahan karakter itu kan cukup butuh waktu lama ya untuk jadi karakter. Tapi setidaknya mungkin lewat pelatihan kita punya starting point, atau misalnya yaitu mental mindset yang mengubah, jadi titik awal untuk kita mengubah karakter ke depannya gitu, mungkin kurang lebih. Bisa juga ya, Pak ya. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Ada lagi Kang Nah, cerita? sekarang yang disebut Dukcapil ya. Siap. Meskipun baru 2 minggu nih ya, ternyata ya data di kita memang vital, tapi memang menjadi tidak penting gitu. Kenapa tuh? Artinya gini, tidak penting itu karena orang, ya kita user ya, saya juga sering teledor lah. Kan kita sering seenaknya ya mengumbar data gitu ya. Oke, baik. Umbar data gitu, nomor telepon, alamat rumah tuh dengan mudahnya ya kita ini kan. Itu nggak boleh kan dia Terus sebenarnya ya, kalau data kayak gitu. boleh. Ini saya jadi ingat lagi nih. Sekitar tahun 2000 sekian lah, 2004, 2005, saya tuh pernah ketemu sama orang Amerika yang lagi ajar bahasa Inggris gitu. Jadi kita ikut NGO ya di ngajarin bahasa Inggris lah ke teman-teman mahasiswa gitu. Ini saya masih mahasiswa waktu itu ya. Saya lulus lah 2003, 2002 gitu. Nah, terus jalanlah kita tuh ya di Dago tuh, di McDonald Dago itu yang Di Simpang. di Simpang. Nah, saya ingat tuh, saya ada anak kecil, anak SD lah, gerombolan gitu, berapa orang, 3-4 orang. Terus wanian gitu, nanyakin gitu ya, Mister mister gitu ya. Saya dari cerita dapat tugas lah ya, dari sekolahnya kan lagi liburan cerita. Ya, bisa dapat nama, dan kita kayak kita memberinya ketika yang bertanya anak kecil, memberinya refleks aja ya, ngasih gitu ya. Iya, benar. Nama, alamat gitu ya. Dia nggak mau dia teh. Kenapa saya harus memberi hal itu kepada kalian cenanya. Orang tuh rada kaget tuh kayaknya, segitunya orang Amerika gitunya. Dia nggak mau tuh, dia nggak mau ngasihin. Saya tuh baru sadar, oh iya ya, itu bagi mereka itu hal-hal yang sangat pribadi gitu ya. Bahkan alamat di Bandung pun dia nggak mau ngasih tahu. Tinggal di mana nggak dia. Nggak, saya tinggal di sekitaran sini aja, sekitar. Jadi dia nggak mau jalan naon, nggak mau dia kasih. Saya tuh baru PKD-nya. Nah ini ternyata kesadaran itu nggak munculnya sampai sekarang pun kayaknya di Indonesia masih seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi tidak, saya nggak tahu kumahannya. Ketika kita berbicara digitalisasi gitunya, itu kan sebetulnya ada yang harus dipahami adalah balik lagi gitu, ada nilai-nilai filosofis juga harus dipelajari dulunya sebelum kita bergeser ke arah digital itu. Nah itu yang sering di skip gitu, nilai-nilai filosofis, shifting itu gitunya. Kenapa harus shifting gitunya dari konvensional ke digital itu? Ada maknanya menurut saya, dan kita sering lupa itu. Nah ini apa eksesnya tadi? Ada penelantaran, kemudian ada ketidakseriusan dari sisi keamanan gitunya. Kemudian kita tidak bisa memaknai sejauh mana sih
data ini menjadi penting. Ini kan baru-baru ini nih, Mm-mm. undang-undang PDP diberlakukan. Perlindungan data pribadi. Ya, Mimi udah cukup hafal ya tentang Eh, itulah. belum detail sih itu. Nah, saya nggak tahu mulai dari kapan tuh PDP itu. Tapi dulu tahun 2020-an awal itu, ya saya orangnya nggak orang yang senang belajar tentang aturan gitu ya dibaca, nah, saya malah lebih senang ngobrol ya gitu sama anak-anak gitu. Jadi sampai tahun 2021, 2022 itu orang masih bisa, ya institusi lah, mengakses by name by address, ya kan? Oke. Dan itu dianggap sebagai satu prestasi gitu oleh Institusi. ya institusi lah gitu. Mm-mm. Bisa mendapatkan alamat sesuai dengan alamat, ya by name by address itu alamat benernya gitu ya. Mm-mm. Padahal ternyata itu ada isu masalah hak asasi manusia. Pernah Oh, ditanya nggak? Saya belum. tuh setuju nggak atau concern Mm-mm. gitu ya dengan data saya sampai harus disebar seperti itu gitu ya. Bener-bener Tapi bener. pemerintah waktu itu nggak tahu sekarang, tapi sekarang kayaknya masih ada, masih itu pas saya bilang masih semangat gitu, by name by address gitu. Point of view-nya point of view pemerintah gitu. Mm-mm. Ketika ada satu apapun kita mudah mengintervensi gitu ya. Tapi kalau bicara dari sisi hak asasi manusia, hak demokratisasi, ya lingkungan demokrasi itu tuh violence itu. Oh, Nah oke. ini kebalikan dengan Cina ya. Kalau Cina mah si data itu memang mutlak milik negara kan. Jadi orang tuh ada yang dikasih scorecard kan, Mm-mm. warga negara itu dikasih scorecard. Nah nanti ada hukuman nih, yang pernah nonton mungkinnya di Reels yang orang dia terhitung tuh ketika dia beli minuman keras berapa kali seminggu gitu, itu dikurangin tuh scorecardnya. Kalau misalkan terus terbukti bahwa dia suka mabuk, dikurangin lagi. Hukumannya apa? Dia nggak bisa mengakses kendaraan publik gitu ya, nggak bisa naik bis segala macam, itu diblok aksesnya seperti itu. Nah itu Cina ya, Cina gitu. Itu kita kan sudah bukan negara itu kan, kita kan negara demokrasinya. Iya. Nah, berarti itu menurut saya diskursus saya di Disduk Capil teh mendapatkan itu. Bagaimana ada pihak yang masih kekeh nih point of view pemerintah gitu ya. Jadi saya mah kepentingannya baik nih untuk mudah mengintervensi gitu. Tapi tidak ada jaminan juga ketika data-data itu bocor. Apalagi pakai AI. Emang kita sudah bisa mendevelop AI sendiri? Belum. Servernya di mana segala macam? Pasti kan AI-nya dari nyewa lah gitu ya, bayar. Itu kan jadi hak propertinya mereka tuh. Iya, bener. Data-data kita tuh. Ngeri sih kalau itu ya. Inilah ya. Jadi ini yang saya dapatkan dari 2 minggu ini. Gitu. Meskipun ya jadi wacana, dan saya bukan dalam posisi yang bisa menentukan ya, bisa memutuskan. Tapi minimal bagi saya orang-orang terdekat saya yang gitunya ada isu-isu seperti itu. Ibaratnya mah mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari yang dekat-dekat dulu. Jadi ingat Agim itu kata-katanya Agim. Nah, itu kan kamu kan jamaah gitu. Enggak, aku cuma deket aja tempatnya sama Agim di Gerlong. Gitu. Oke. Pak Angga ini Kang Angga ini lumayan sudah panjang ya gitu. Jadi aku dapat BPSDM tuh intinya kedepannya mau gini, di Sdukcapil harus begini. Dampak dari pelatihan di Guangxi juga seperti ini. Terutama kalau pelatihan berarti pelatihan berkelanjutan yang mengubah mindset kita juga gitu, dan hal-hal yang harus kita lakukan secara pemerintah ataupun kita sebagai warga negara gitu ya. Nah, berhubung sekarang sudah hampir 1 jam dan banyak insight-nya, dan sebenarnya sih kalau bisa lebih detail mah enak ya Pak ya, maksudnya lebih panjang lagi durasinya, cuma saya percaya Kang Angga juga sebagai kabid pasti sibuk banget gitu. Mungkin sekarang Alhamdulillah sekarang
Ya, karena pelayanannya. heeh, iya sih. Tapi ada, apa ya, Pak, maksudnya bedanya kalau BPSDM kan sasarannya pegawai ya, PNS, juga ya, walaupun nggak cuma Jabar karena ada kaitannya juga sama kadang kabupaten kota kan pelatihan di BPSDM juga ya. Kalau di Sdukcapil kan banyaknya apakah langsung ke masyarakat juga ya kalau provinsi, kalau kewenangan provinsi itu? Kalau di Nah, Sdukcapil? Nggak juga, apa gimana? jadi sebetulnya urusan di Dukcapil untuk kewenangan di provinsi itu lebih pada apa namanya tuh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah lah gitu. Jadi Oh, memang gitu. fungsi koordinator Binwas kayak gitu. Mmm, Evaluasi. Kalaupun ada pelayanan gitu ya waktu mhm, itu ya. Kan kita juga memang hari Kamis Jumat itu tetap buka untuk membuka teman-teman untuk berkonsultasi lah kurang lebih seperti itu. Tapi tetap kalaupun ada apa-apa nanti akan dieksekusi dan didiskusikan dengan teman-teman di kabupaten kewilayahan. kota. Jadi ada urusan dengan Kota Bandung, Mhm, ya nanti kita koordinasi dengan Kota Bandung. mmm, oke, Kurang lebih seperti itu, Teh oke. Mimi. Jadi memang sepertinya mudah-mudahan ada di Distrik Capil saya punya waktu lebih buat kerjaan yang lain lah gitu ya. Mmm, gitu. Kalau di BPSDM ya lebih ini sih, memang lebih kompleks ya. Mhm. Bidang saya gitu ya, bidang saya tuh Bidang SKPK itu? Mhm, uh, jauh-jauh lebih kompleks. Kalau ini timnya juga hanya 2 lah. Kalau kemarin kan sampai 15 kalau mhm, di BPSDM itu dan setiap timnya punya prodi sendiri. mhm, mhm. Jadi nggak bisa switch seenaknya gitu. Which is apa namanya, alur kerjanya bisa beda-beda walaupun dalam satu bidang ya, Pak, ya, kalau kemarin itu, gitu. Luar Gitu. biasa sih emang. Terus kadang kan saling inilah komplement. Jadi Mmm, lebih lebih secara probis lebih mudah ya kalau yang di Dukcapil gitu. mhm, Ininya apa? Handlingnya gitu. Kalau yang sebelumnya ya rumitnya itu karena masing-masing tim punya probisnya masing berbeda lah. mhm, mhm, Jadi saya nggak bisa tuh seenaknya men-switch misalkan ke tim evaluasi ya pasca diklat, mhm, kemudian dia berhalangan nih, mhm. terus digantiin sama yang menghandle akreditasi misalkan. Nggak bisa karena beda benar gitu beda beda benar ininya si probisnya I see. Baiklah. gitu Oke, ya. sudah, Banyak ngobrol lagi ya. ya kalau misalnya bisa ada waktu lagi mungkin kita bikin part 2 part 3-nya gitu ya, entah dalam rangka 1 tahun lebih sekian Guangxi atau memang bikin seri yang lain lah gampang itu. Tapi mungkin untuk saat ini, Ya, kita menjelang akhir ya Kang. Nah, sebelum ditutup boleh nggak saya minta pesan, untuk masyarakat Jabar berkaitan dengan tupoksi, entah itu mungkin waktu Kakak di BPSDM ataupun sekarang di Disdukcapil. Apa sih yang mau disampaikan ke masyarakat? Silahkan. oke. Di Dukcapil karena saya belum terlalu ini ya tapi Mhm, kalau di BPSDM kita di BPSDM tuh meskipun secara tusi memang khusus untuk pelatihan untuk ASN ya mhm. tapi di LMS kita yang Jabar Perputaran itu ada fitur My Talenta Jabar. Nah My ini Talenta memang Jabar. diakses ya, itu bisa diakses oleh publik Oke. dengan memasukkan akun Google dan saya nggak tahu ini jadi tanda-tanda atau apa gitu. Beberapa waktu sebelumnya setahun kemarin itu kita kerjasama juga dengan Disduk Capil. Jadi pemanfaatan Oke. jadi untuk memanfaatkan NIK untuk bisa daftar. Jadi Oh. tidak harus di Google account gitu ya, Mhm, tapi dengan NIK pun bisa daftar pembelajaran mandiri di LMS BPSDM. Bukan LMS BPSDM sebetulnya, LMS Jawa Barat lah Jawa Barat. di situ. Nah mungkin nanti kedepannya mungkin kerjasamanya dengan perangkat daerah juga untuk semakin memperbanyak konten-konten yang sifatnya edukasi yang harus dimiliki oleh masyarakat umum. Mungkin dinas sosial nih pasti banyak nih. Mhm, Saya pikir konten-konten yang apa namanya
yang kemarin sempat kita diskusikan ya, Mi, ya. Ya, ada Nah, mungkin bisa juga sosial. dibikin gitu. Saya juga sekarang lagi mendorong nih teman-teman di Disduk Capil untuk membuat konten-konten yang tadinya kan lebar gitu ya, di bintek hanya sekitar 50 orang, 30 orang. Nah, sekarang coba dibikin full e-learning supaya ya reach out-nya bisa jauh lebih luas. Usernya juga bisa tidak hanya di Jawa Barat karena ini ya orang luar juga bisa mengakses. Itu saja mungkin ya Teh Memi, main Siap. talenta Jabar di Jabar Corporate Talent. jabarcorpotalent.jabarprof.go.id ya. Siap. Hmm. Oke, baik, hatur nuhun Kang Angga atas waktunya 1 jam di hari ini sudah banyak bercerita, baik itu tentang BPSDM, Disduk Capil, pengalaman pre-Guangsi atau di Guangsi dan juga pasca Guangsinya. Semoga wargi Jabar yang melihat dan menonton video ini mendapatkan insight yang sangat bermanfaat dan kedepannya juga bisa memberikan masukan lah gitu kira-kira apa yang bisa dilakukan itu misalnya contoh pembelajarannya, perlindungan data pribadi dan bagaimana kita men-setting mindset kita sebelum mengikuti sebuah pelatihan. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Kak Angga, semoga lancar segala urusannya, sehat-sehat segala semuanya gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan wargi Jabar. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mimi, sampai ketemu lagi. Yuk.